Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bunita. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi bangun ruang, yaitu tentang luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Di video sebelumnya yang pernah Ibu upload sudah membahas tentang luas permukaan bangun ruang. Nah, sekarang kita akan belajar gabungan beberapa bangun ruang. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menentukan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Nah, sebelum kita belajar menentukan luas permukaan bangun ruang, kalian jangan lupa bedakan antara volume dan luas permukaan. Misal ada sebuah gelasnya berbentuk tabung tanpa tutup. Nah, kalau misalnya diisi dengan air sampai penuh, maka isi airnya itu, jumlah airnya itu merupakan volume dari tabung. Nah, kalau luas permukaan itu adalah luas yang menyelimuti sisi-sisi tabungnya. Ya, kita akan mengingat kembali nih luas permukaan dari bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Kalian masih ingat luas permukaannya apa? LP sama dengan, karena kubus itu memiliki 6 sisi, maka luas permukaannya 6 dikali S kuadrat. Dengan catatan panjangnya ini S, lebarnya juga S dan tingginya juga S. Lalu yang kedua ada balok. Nah, masih ingat nggak balok? Misal ini panjangnya, ini lebarnya, dan yang ini tingginya. Jadi luas permukaannya apa? LP sama dengan 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali T kali L. P kali L itu yang mana? P kali L. Ini luas P kali L. Alas dan tutup. Terus yang 2 kali P kali T. Itu yang mana? Yang ini yang 2 kali P kali L. Terus yang 2 kali P kali T. Berarti sisi depan dan belakang. Ini sisi belakang. Yang ini sisi depan. 2 kali T kali L. Berarti yang kanan dan kiri. Nah, atau bisa kalian tulis juga 2 kali, terus ada tabung dan juga prisma segitiga. Ingat, ini prisma segitiga ya, jadi bukan limas segi 4 atau kerucut apalagi. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena dia memiliki alas dan tutupnya ukurannya sama. Nah, kalau misalnya punya alas dan tutup ukurannya sama, berarti dinamakan dengan prisma. Jadi ini prisma segitiga. Untuk mencari luas permukaan dari prisma segitiga dan juga tabung, itu menggunakan LP sama dengan 2 kali luas alas. Kenapa 2? Karena alas dan tutup. Ini kan alasnya, dan ini tutupnya. Begitu juga yang tabung. Ini alasnya, yang ini tutupnya. Ditambah keliling alas dikali tinggi. Tingginya itu yang mana? Tingginya itu, kalau tabung berarti tinggi tabung yang ini, tinggi. Kalau misalnya prisma segitiga, tingginya yang mana? Tingginya yang ini namanya tinggi prisma. Jadi jangan sampai ketukar, oke? Itu tadi untuk yang prisma. Sekarang lanjut yang limas segi 4. Sama dengan luas alas ditambah jumlah
luas sisi tegak. Kenapa luas alasnya nggak dikali 2 kayak prisma? Karena dia cuma punya satu alas, nggak punya tutup, makanya luas alasnya nggak dikali 2 kayak di prisma. Terus jumlah luas sisi tegak, itu yang mana? Yang ini, segitiga-segitiganya. Ini yang kanan. Terus yang kiri. Ya kan? Terus yang depan, yang belakang juga. Itu namanya sisi tegak dari limas. Atau bisa kita tulis juga LA ditambah jumlah luas sisi tegak. Jumlahnya ada berapa nih? Depan, belakang, kanan, kiri. 4. Jadi 4 kali luas sisi tegak. Terus ada bola. Oke, bola luas permukaannya. Kalau bola 4 pi r kuadrat. Kerucut, benar banget. Kalau kerucut apa? Hampir mirip kayak limas, jadi luas permukaannya sama LA luas alas ditambah, kalau ini kan luas sisi tegak. Kalau disebutnya luas selimut. Nah, selimut itu yang mana? Yang ini. Yang mengelilingi kerucutnya. Luas alasnya karena berbentuk lingkaran. Misal ini R, jari-jari. Maka luas alasnya menjadi pi r kuadrat. Ditambah selimutnya itu pi kali r kali s. Pi rs. S-nya yang mana? S-nya itu yang ini. Nah, ini tuh S. S itu apa sih? S itu sama dengan garis pelukis. Jadi, yang ini luas permukaan dari kubus, jangan lupa. Lalu ada yang balok. Lalu ini yang balok. Selanjutnya ada prisma. Ini luas permukaan dari prisma dan juga tabung. Yang ini limas segi 4. Yang ini limas. Lalu ada bola, lalu bola, dan yang terakhir kerucut. Kalau sudah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, tentukan luas permukaan gabungan bangun ruang berikut ini. Yang pertama yang harus kalian tentukan itu menentukan ada bangun ruang apa aja nih. Oke, misal ini panjangnya 10 cm, lebarnya juga 10 cm, dan tingginya juga 10 cm. Lalu, misal ini tinggi sisi tegaknya 12 cm. Gabungan bangun ruang ini terdiri dari bangun ruang apa aja? Ada limas segi 4, tanpa alas, dan kubus tanpa tutup. Nah, kenapa 5 segi 4 tanpa alas? Karena perhatikan, lihat, alasnya 5 segi 4 dan tutupnya kubus itu ada di dalam bangun ruang. Yang mana? Yang ini. Nah, yang warna kuning ini kan merupakan alasnya 5 segi 4 dan tutupnya dari kubus. Kalau tanpa alas berarti sisa kita menghitung luas sisi tegaknya.
Sisi tegaknya itu tadi apa? 4 kali luas sisi tegak. 4 kali luas sisi tegaknya kan alas. Kan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Luas segitiga itu A kali T bagi 2. 4 dikali alasnya berapa nih? Alas segitiganya kan yang ini. 10 cm ya. Jadi 10 dikali tingginya 12. 12 dibagi 2. Yang mana yang bisa dicoret? 2 dan 4 sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Jadi sama dengan 2 dikali 10 kali 12. Sama dengan 240 cm persegi. Ya. LP2, luas permukaan bangun ruang yang kedua, yaitu kubus tanpa tutup. Tadi, luas permukaan kubus itu kan 6 kali S kuadrat. Nah, karena kubusnya tanpa tutup, jadi sisinya tinggal berapa? Kita tulis 5 kali S kuadrat. S-nya berapa? 10. 10 kuadrat sama dengan 5 kali 100 sama dengan 500 cm kuadrat. Nah, udah dapat ruang yang pertama dan yang kedua. Tinggal kita tambahkan LP total sama dengan 240 cm persegi ditambah 500 cm persegi sama dengan 740 cm persegi. Oke, ini contoh soal yang pertama. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan luas permukaan bangun ruang berikut ini. Nah, ada kerucut dan ini kerucut tanpa alas berarti ya, kerucut tanpa alas dan tabung tanpa apa? Tanpa tutup. Oke, pintar. Kenapa alas dari kerucut dan tutup dari tabung itu berada di dalam bangun ruang yang ini? Yang biru ini kan merupakan alas kerucut dan juga merupakan tutup dari tabung. Jadi tidak kita hitung luasnya. LP yang pertama, yaitu yang kerucut tanpa alas. Awalnya kan luas permukaan kerucut itu luas alas ditambah luas selimut. Karena tanpa alas, jadi LA-nya nggak dihitung. Berarti sisa luas selimut. PRS. Nah, misal jari-jarinya itu 7 cm. Dan panjang garis pelukisnya 20 cm. Karena jari-jarinya 7 cm, maka kita bisa menggunakan pi-nya yang 22/7. Jari-jarinya 7. S-nya ini ya, garis pelukisnya 20 cm. 7 dan 7 sama-sama dibagi 7, berarti habis. Sisa 22 dikali 20 sama dengan 440 cm persegi. Sekarang ke luas permukaan yang kedua, yaitu tabung tanpa tutup. Ingat tadi apa? Luas permukaan tabung? 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Karena tanpa tutup, jadi cuman menghitung alasnya aja. Luas permukaannya menjadi luas alas ditambah
keliling alas kali tinggi. Luas alasnya karena berbentuk lingkaran, maka pi kali R kali R ditambah keliling alas itu 2 kali pi kali R kali T. Nah, pi-nya 22/7, jadi-jadinya 7 dikali 7, ditambah 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali, tingginya belum ada nih. Tingginya misal 20 cm dikali 20. 7 dan 7 sama-sama bisa dibagi 7. Yang ini juga 7 dan 7. 22 dikali 7 ditambah 2 kali 22 dikali 20. Sama dengan 154 ditambah 2 kali 22 kali 20. Berapa nih? 880. Sama dengan 1034 cm persegi. Nah, udah dapat luas permukaan yang pertama dan yang kedua. Tinggal kita jumlahkan. LP total 440 cm persegi ditambah 1034 cm persegi. Sama dengan 1474 cm persegi. Nah, ini dia luas permukaan dari contoh soal yang kedua. Jangan lupa ditulis bagian-bagian yang penting di buku kalian ya, biar setiap saat bisa kalian buka lagi catatannya. Terima kasih yang sudah mau menyimak videonya sampai akhir. Bertemu lagi dengan Bunita di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!